Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrida Pramita. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang promotif dan preventif pada gangguan psikososial pada lansia. Lansia adalah seorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses menua adalah proses yang alami yang disertai dengan adanya penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi dengan satu sama lainnya. Lansia memang rentan terhadap masalah fisik, daya tahan tubuh yang menurun, organ-organ mulai yang bekerja tidak optimal, sehingga keadaan ini yang sering menyebabkan lansia itu terganggu dengan kesehatan mental karena mereka tidak menerima dengan kondisi fisiknya yang sekarang. Akibatnya lansia bisa mengalami frustasi, sehingga frustasi dengan gangguannya itu muncul diantaranya yaitu demensia, depresi, terus gangguan kecemasan. Masalah psikologis yang terjadi pada lanjut usia ini salah satunya adalah terjadinya gangguan psikososial seperti ketergantungan pada orang lain atau tidak bisa mandiri, mengisolasi diri atau menarik diri dari kegiatan kemasyarakatan atau bersosialisasi dengan masyarakat. Perubahan psikososial pada lansia yang dapat terjadi berupa ketika pertama yaitu seseorang itu lansia itu mengalami pensiun, maka yang dirasakannya adalah pendapatannya itu sudah berkurang, kehilangan status atau jabatan, kehilangan relasi, kehilangan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan, sehingga timbul rasa kesepian serta perubahan dari cara hidup atau aktivitas sehari-harinya berubah. Yang kedua yaitu ketika lansia itu tinggal sendiri di rumah, misalnya karena suami atau istrinya meninggal, anak-anaknya sudah mempunyai rumah atau kehidupannya sendiri, sehingga kurangnya dukungan keluarga, kesepian, perubahan dari perasaan penghasilan, sehingga mengakibatkan lansia itu mengalami kesedihan dan keprihatinan dan merasa terlantar di rumah. Kurangnya dukungan sosial ini dapat berdampak negatif pada lansia tersebut. Lansia secara psikososial dinyatakan krisis yaitu apabila satu, ketergantungan pada orang lain atau tidak bisa mandiri. Yang kedua yaitu mengisolasi diri atau menarik diri dari kegiatan kemasyarakatan atau bersosialisasi dengan orang lain karena berbagai sebab, misalnya pensiun, setelah sakit berat atau lama. Salah satu cara untuk mencegah gangguan psikososial ini yaitu dengan berkumpul atau bersosialisasi dengan orang lain untuk menghilangkan keterasingan atau kesepian pada lansia tersebut, serta melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang menyenangkan untuk menjaga dari kesehatan dan kebugaran pada tubuh lansia tersebut. Aktivitas aerobik ini merupakan aktivitas fisik yang biasa dilakukan oleh lansia atau usia lanjutnya. Olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan itu seperti jalan sekaki, jarak dekat, atau terus membersihkan rumah, bersepeda santai, terus berkebun, itu termasuk dari intensitas sedang. Untuk intensitas beratnya seperti bersepeda, tai chi, yoga, jogging, senam lansia, terus main bulu tangkis, menggendong cucu, itu termasuk di intensitas berat. Ini adalah salah satu contoh aktivitas yang bisa dilakukan oleh lansia. Yang pertama yaitu berkebun. Untuk aktivitas atau olahraga selanjutnya yaitu dengan jalan kaki sambil kita melakukan peregangan pada otot-otot lengan, otot-otot leher, otot-otot kaki. Latihan dimulai dari intensitas rendah dan dinaikkan sesuai dengan toleransi dari lansia tersebut. Lalu latihan fisik ini dilakukan sekitar 20-60 menit, bisa dilakukan 2-5 kali dalam seminggu. Untuk program yang dijalankan harus memenuhi dari fitnya yaitu frekuensi, intensitas, time, dan rutenya.
Manfaat olahraga bagi lansia antara lain yaitu satu, dapat memperpanjang usia, yang kedua yaitu dapat menyehatkan jantung, otot, tulang. Terus selanjutnya itu mencegah obesitas, mengurangi kecemasan dan depresi, dan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih tinggi pada lansia tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah dari gangguan psikososial pada lansia ini, pemerintah desa atau kampung setempat ini perlu mengadakan penyuluhan pada lansia melalui pertemuan-pertemuan rutin kader, mengadakan posyandu lansia, dan sebagainya. Dukungan dari pihak keluarga juga sangat berperan penting bagi kesehatan jiwa dan raga dari lansia tersebut. Disarankan untuk para lansia itu sering melakukan aktivitas atau olahraga ringan yang menyenangkan hatinya sehingga kesehatan dan kebugaran tubuhnya itu tetap terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.